Ini Bapak akan membahas mengenai materi kita, yaitu cara mengelola atau manajemen Windows Explorer ya, Windows Explorer. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan minggu kemarin Bapak sudah ngasih tugas kepada kalian, yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan melalui Google Form dari materi kita sebelumnya, yaitu materi bab 2. Sekarang kita melanjutkan materi bab 2, yaitu pada pembahasan pengelolaan manajemen Windows Explorer. Kalian sudah kemarin Bapak sudah kasih tugas sampai masuk ke Windows-nya ya. Sekarang tentang sistem operasi, kemudian tentang aplikasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan file atau manajemen file di dalam Windows Explorer ya. Nah, kalian bisa buka di buku kalian di halaman 28 ya, media otentik. Di media otentik halaman 28 kalian bisa lihat. Di sini Bapak ada buku virtual. Ya, ini buku virtualnya di halaman 28, kalian bisa lihat ya. Ya, membuka program Windows Explorer. Nah, di dalam Windows Explorer ini adalah sebuah sistem yang disediakan oleh Windows untuk kita mengelola file, baik itu berupa file gambar, kemudian data, kemudian file suara ya, kemudian video dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana caranya kita manajemen file tersebut, kita kelompok-kelompokkan ke dalam satu tempat atau satu map yang namanya folder. Jadi kita bisa meletakkan file-file kita ke dalam satu folder agar file-file kita gampang ditemukan atau mudah dicari ya. Itulah gunanya folder. Nah, di dalam Explore ini ya, nanti akan kalian bisa melihat di situ file-file yang sudah kita buat, maupun file-file sistem komputer, maupun file-file hasil downloadan dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita ke membuka Windows Explorer. Caranya sangat mudah ya. Di dalam sebuah komputer kalian seperti ini pasti ada Windows Explorer. Jadi seperti ini ya. Kalian tinggal klik saja, maka dia akan tampil. Nah, ini jadi tampilannya seperti ini Windows Explorer. Ini akan Bapak, kalau mau dijelaskan satu-satu ini terlalu panjang ya. Nah, kalau tampilan Windows 10 seperti ini, ada home, kemudian ada share, dan ada view ya. Nah, ini ada fungsinya masing-masing semua di atas. Kemudian share ini ada fungsinya, kemudian view ada fungsinya masing-masing ya. Nah, cuman dalam pembahasan materi kita, materi yang kalian lihat di situ ada tahap pertama, yaitu membuat folder baru. Bagaimana cara membuat folder baru? Perhatikan ya. Membuat folder baru, ini Bapak punya yang kuning-kuning ini namanya folder ya, yang kuning-kuning ini namanya folder ya. Nah, sementara yang di sini ya, di sini bagian deretan ini drive. Ini drive C, drive B, drive E, kemudian ini drive G. Drive G ini biasanya selain di luar C dan D, itu biasanya drive-drive yang di luar dari komputer. Contohnya dari flash disk, ini CD-ROM ya, kemudian hard disk eksternal dan lain sebagainya. Itu adalah drive-drive yang di luar dari komputer. Nah,
Kalian bisa lihat di situ. Nah, di sini ada semacam root ya. Daerah sini adalah rootnya. Kalian bisa lihat pada saat Bapak klik di sini maka akan kelihatan isi-isi folder yang ada di sini. Jadi sama ya. Nah, ini folder-folder yang ada di dalam D. Ini folder-folder yang ada di dalam D. Kemudian folder-folder yang ada di dalam C. Nah, ini yang kecil ini adalah file ya. Begitu juga di D ya. Di D ini ada file-file. Nah, ini file-file, ada file game, file-file sistem, kemudian ada file ini dokumen-dokumen yang dibuat ya. Nah, di sini ya ada video, ada namanya macam-macam ya. Nah, tetapi dalam pembahasan kita bagaimana cara membuat folder. Nah, sekarang kita akan buat folder itu di mana? Nah, dalam pembuatan sebuah folder kita harus memperhatikan tempatnya akan diletakkan di drive mana. Ya, Bapak usahakan ya supaya kalian jangan membuat di drive C. Karena drive C ini khusus hanya untuk sistem operasi saja. Sistem operasi itu adalah sistem Windows kita ya. Jadi jangan disimpan di situ agar kalau terjadi masalah pada komputer, maka komputer kalian data-data kalian yang ada dalam komputer yang disimpan di drive lain akan aman. Kalau ditaruh di drive C, pada saat dilakukan install ulang, maka semua file kalian akan habis terformat atau hilang. Nah, lebih baik kalian simpan di drive D atau drive yang lain ya, termasuk drive yang di luar dari komputer, termasuk di flash disk, CD-ROM dan sebagainya. Nah, kali ini Bapak akan memberikan bagaimana cara membuat folder baru di dalam drive D ya. Kita masuk ke drive D, kemudian buat new folder. Ini ada new folder, kalian bisa klik langsung. Nah, pada saat kalian klik new folder, dia langsung ada pada bagian bawah karena foldernya baru mau dibuat. Nah, kalian tinggal kasih nama saja. Misalnya kalian kasih nama data saya ya, data saya. Kalian enter. Nah, semua nanti kalau kalian buat file, buat dokumen, buat Excel, buat Word, video, gambar, dan lain sebagainya, musik, kalian bisa simpan di dalam sini nantinya ya. Pada saat Bapak klik, ini data saya ini kosong, belum ada isinya sama sekali ya, belum ada isinya sama sekali. Nah, terus bagaimana caranya mengisi? Ya, kalian buat dokumen atau misalnya ada video yang kalian taruh di drive D tetapi tidak beraturan tempatnya, kalian bisa ambil, pindahkan ke sini ya. Nah, tapi kita lanjut. Nah, di sini ada cara yang nomor 2, cara mengcopy, menyalin. Nah, ini kita contohkan ya. Kita sudah punya drive D, folder sendiri namanya data saya. Sekarang Bapak akan ngambil salah satu file di sini ya. Data di sini. Nah, caranya ada bermacam cara ya, ada bermacam cara mengcopy. Nah, di sini akan Bapak berikan cara yang sangat sederhana ya. Di sini tadi data saya ini ya, sudah masuk ya tadi data saya. Contohnya ini box 1. Box 1 ini akan kita pindahkan ke data saya. Caranya bagaimana? Kalian bisa gunakan ini, diseret langsung masuk ke data saya. Geser masuk ke data saya. Nah, otomatis sudah masuk ke dalam. Kita cek ya. Nah, udah masuk ya data saya ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian cara keduanya yaitu kita akan menggunakan cara kedua yaitu dengan perintah copy ya. Contohnya seperti ini. Di data saya ini saya akan ambil ini data nih. Kita copy ya. Perintahnya klik kanan, kemudian copy, lalu kita buka data saya, lalu kita letakkan di sini, lalu kita paste ya. Secara otomatis datanya pindah ke
data saya. Walaupun di D-nya tidak apa istilahnya masih ada karena kita melakukan perintah copy. Perintah copy artinya kita menduplikat data kita. Jadi kita memperbanyak. Jadi di D juga ada, di sini juga ada ya. Itu namanya ngopi ya. Kalau mengopi kita bisa kopikan ke masing-masing folder ini data-data ya, kita perbanyak ya, mau 10 kali copy berarti ada 10 file, 100 kali copy ada 100 file yang sama yang kita copy. Nah, itu perintah copy. Jadi menduplikat file atau menduplikat data ya. Oke, lanjut. Perintah selanjutnya yaitu melihat properti file folder ya. Nah, jadi seperti ini. Tadi data saya. Nah, tadi data saya. Nah, kita lihat nih propertinya nih, melihat propertinya nih ya. Ini properti file. Kita lihat ya, kapasitasnya berapa sih ya. Kalau kita mau lihat kapasitasnya berapa ini totalnya ya. Misalnya di dalam data saya ini ada ribuan data file ya, cuman di sini cuman ada 2. Kalau ada 2 di sini, kalian tinggal jumlahkan aja nih jumlah filenya berapa ini ya. Tetapi kalau misalnya ada ribuan, kalian bisa menggunakan properti. Kalian klik kanan, kemudian properti. Nah, kalian bisa lihat di situ kapasitasnya berapa. Oh, ukuran filenya sudah sekian. Ini kebetulan 174 megabyte ya. Nah, biasanya nanti kalau yang ribuan tuh sudah di sini sampai gigabyte ya, saking banyaknya ya. Kemudian ada berapa jumlah file. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ada 2 file yang sudah masuk ya. Jadi kalau kalian mau lihat di data saya, kalian udah banyak nyimpan data, kalian ingin tahu jumlahnya ada berapa, kalian masuk ke properti. Kelihatan oh ada 1250 file ya. Ada berapa folder di dalamnya? Oh, cuman 1. Berarti ada 1 folder. Kebetulan di yang Bapak buat hanya 0 folder karena tidak ada folder lagi di dalam data saya ya. Jadi tidak ada folder lagi di dalam data saya. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah nama file. Kita lihat di poin yang keempat, mengubah. Contohnya nih. Di box 1 ya, kita akan rubah. Kalian bisa gunakan tekan tombol F2. Boleh, atau kalian gunakan klik kanan. Kemudian di situ ada rename, klik kanan. Ya. Ya. Nah, di sini ada rename. Kalian rename di situ. Artinya rename artinya memberi nama ulang atau mengganti namanya. Kita ganti saja dengan data 1 misalnya ya. Data 2 misalnya ya. Oke, berarti dia sudah terubah namanya ya. Nah, tadi itu caranya klik kanan. Cara kedua kalian bisa klik tombol F2, itu lebih cepat ya. Cara ketiga, kalian bisa langsung klik 2 kali di data tersebut ya. Maaf, bukan klik 2 kali, sorry. Malah terbuka nih, klik 2 kali malah terbuka ya. Bukan diklik 2 kali tapi klik basic. Nah, klik sekali saja, klik sekali seperti ini ya. Nah, kalian bisa langsung rubah ya. Oke ya, itu untuk mengganti nama. Kemudian menutup jendela ya. Kalau menutup jendela, kalian tinggal lihat di sini ya. Ini menutup jendela Explorer, keluar dari Explorer kalian tinggal klik close, atau bisa juga dari sini kemudian close. Nah, di dalam Explorer itu ada ini namanya minimize. Minimize artinya kita mengecilkan ya. Mengecilkan ke sini. Kita bisa buka lagi.
itu namanya minimize ya. Kemudian ini restore down, artinya bisa diperkecil. Kita bisa geser-geser. Terus kembalikannya gimana? Kita bisa restore seperti ini ya, maximize lagi kembali. Jadi seperti itu ya. Jadi itu ya pengelolaan sementara di dalam Windows Explorer sesuai dengan yang ada di buku. Kemudian di sini ada yang C, membuat dan menghapus shortcut. Nah di situ. Cuman kita nggak sampai ke sana dulu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya membuat dan menghapus shortcut. Nah kita main di sini dulu, Windows Explorer dulu ini seperti apa ya. Nah jadi sudah seperti Bapak jelaskan. Nah terus ada perintah cut. Nah perintah cut itu seperti apa? Misalnya ini perintah cut itu bukan menduplikat tetapi memindahkan ya. Contohnya ini, kita ingin memindahkan ke folder saya ini. Contoh 2 mana ya yang dokumen yang mudah ya. Ini ya hasil upload misalnya. Kalian cut ya, kalian klik kanan, kemudian ada cut. Nah, pada saat di cut di sini gambar filenya langsung kabur. Nah, artinya siap dipindahkan. Mana data saya tadi? Nah, buka lagi data saya. Kemudian klik kanan, paste. Otomatis dia masuk dan datanya tidak terduplikat. Artinya yang di data tadi sudah berpindah ke folder data saya, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada macam-macam menu ya. Di sini move to, di sini copy, sama ya tadi perintah copy dan lain sebagainya ini sama seperti di klik kanan tadi. Ini new folder, ini menghapus. Ya, kalau menghapus bagaimana Pak? Ya klik aja sini misalnya data ini mau dihapus. Ya hapus aja langsung delete ya. Hapus, hilang ya. Nah, terus apa lagi nih ya, ini properties tadi sama kayak kita klik kanan properties ya. Kemudian ini untuk tampilannya. Kemudian di sini share ya, mau di share kemana filenya misalnya. Nah ini mau dikirimkan kemana. Kemudian ini ada di kompres, artinya kalau filenya besar bisa dikompres supaya jadi kecil. Kemudian ini ada bantu CD, artinya kita mengcopy ke sebuah CD. Kemudian ada print, artinya dokumen yang ini akan kita cetak ya, tanpa harus membuka ya, jadi langsung cetak. Kemudian ada view. Nah di dalam view ini adalah berupa layout atau tampilan. Kalau Bapak misalnya buka yang ekstrak, dia tampilnya seperti ini. Kalau small icon seperti ini ya ke belakang. Kemudian kalau tile seperti ini ya agak kecil. Kemudian large ya seperti ini. Kalau list kelihatan seperti ini. Kalau content, nah seperti ini kelihatan ya content ya. Di sini kelihatan tanggal pembuatannya, ukuran filenya berapa. Kemudian medium, nah ini lebih kecil. Kemudian detail. Detail ini artinya kelihatan semua bentuk filenya apa, ukurannya berapa, tanggal dibuatnya tanggal berapa ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk print panel preview pen ya nanti akan muncul di sampingnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sort by ya dan sebagainya. Oke ya. Sekian dulu dari penjelasan Bapak mengenai Windows Explorer. Jadi minggu depan nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat atau menghapus sebuah shortcut. Jadi sekian dulu pertemuan dari Bapak. Untuk tugas untuk minggu ini Bapak tidak memberikan tugas karena materi kita adalah praktek. Jadi tugas kalian adalah mempraktekkan apa yang sudah Bapak berikan ke kalian di komputer kalian di rumah atau di warnet, silakan ya. Tetapi kalau memang tidak ada waktu kalian untuk mempraktekkan ya
tidak masalah ya, karena mengingat ini PPKM ya, jadi banyak warnet yang ditutup. Tetapi kalian bisa gunakan laptop orang tua kalian atau komputer kalian di rumah. Yang nggak punya ya kalian bisa nonton video bapak saja mengenai materi cara mengelola file di Windows Explorer. Jadi ya oke, sekian dulu pertemuan dari bapak, dan bapak ucapkan terima kasih.